Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam Zoom. Di sini aku Denisa Maharani dengan NPM 2218 angkat 2 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Bisa di next. Jadi di sini topik yang akan dibahas yaitu tentang pertama adalah pengertian ideologi, kedua tentang tipe-tipe ideologi, yang ketiga fungsi ideologi, yang keempat ideologi negara, kemudian ada Pancasila sebagai ideologi negara, sumber historis sosiologi, kemudian peran Pancasila sebagai ideologi negara, fungsi sebagai ideologi negara, masalah dan solusi. Yang pertama yaitu tentang pengertian ideologi, ada tiga pengertian menurut bahasa pengertian secara umum sama etimologis. Yang pertama menurut bahasa Yunani, ideologi merupakan gabungan dari dua kata yaitu idea yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Kemudian pengertian secara umumnya ideologi adalah kelompok ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Kemudian untuk pengertian gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang asal usul ide. Yang selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe ideologi menurut buku De Setias, yaitu kalau ideologi terbuka itu adalah ideologi yang menjadi pandangan dari suatu bangsa. Dia ini memiliki beberapa nilai yang dapat mengikuti perkembangan zaman sebagai dasar, nilai instrumen, dan juga nilai praktis. Kemudian di ideologi tertutup itu merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diputuskan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Jadi di ideologi tertutup ini benar-benar kebenarannya itu udah nggak perlu dipersoalin lagi. Jadi kita cuma bisa menerima itu dan juga menjalankan serta mematuhinya. Bisa di next. Selanjutnya ada fungsi ideologi, itu ada tiga secara umum. Yang pertama sebagai ciri khas atau tanda pengenal dari sebuah bangsa. Kemudian sebagai fungsi kognitif yang berarti ideologi dapat dijadikan sebagai simbolan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia. Sebagai fungsi orientasi dasar yang berarti serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Bisa di next. Selanjutnya ada pengertian ideologi negara. Ideologi negara itu ada cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan juga bangsa yang bersangkutan. Selain Pancasila sebagai ideologi kita, ada ideologi lainnya. Seperti materialisme, rasionalisme, individualisme, liberalisme, sosialisme, bisa di next. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu punya arti bahwa setiap perilaku jajaran pemerintahan, segala kebijakan, aturan mengacu dan juga berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan juga identitas bangsa yang menjadi pedoman dasar bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga berbangsa. Lebih juga politis. Untuk sumber historisnya itu ada masa, kemudian masalah politis dan juga kebebasan berpendapat, Undang-Undang 10 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila mata kuliah wajib. Karena pada pasal 35 ayat 3. Di sumber sosiologisnya itu ada 5. Yang pertama itu berisi tentang kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Kemudian sila kedua berisi bahwa sikap saling menghargai dan juga menghormati hak hak lain. Kemudian di sila ketiga mengenai solidaritas, rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Kemudian di sila keempat ada semangat musyawarah dan juga dalam mengambil keputusan menghargai. Kemudian di sila kelima ada sikap suka menolong.
sederhana, tidak menyolok, dan juga tidak berlebihan. Bisa di next. Kemudian untuk itu ada nilai ketuhanan religiusitas, kemudian nilai kemanusiaan persatuan atau kebangsaan. Ideologi negara. Peran memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan juga tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini dijadikan patokan dan juga pedoman dalam masyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini merupakan aturan atau moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan juga kesadaran dari penggunanya. Bisa di next. Ada fungsi Pancasila sebagai ideologi secara Kemudian bisa memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan juga selanjutnya ada masalah-masalah tentang ideologi. Ada 4. Yang pertama adalah perang ideologi. Perang ideologi yang pertama ada pendirian LNI Indonesia, kemudian PKI. Nah, di pendirian LNI itu adalah kelompok Islam di Indonesia yang itu berkeinginan untuk membentuk negara Islam. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI. Kemudian di PKI merupakan partai yang berupaya untuk menanamkan ideologis komunis di Indonesia melalui berbagai organisasi. Salah satunya adalah SI. Lainnya itu adalah spionasi, perang saudara, dan juga sabotase. Untuk solusi yaitu kita bisa memperkuat mental bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, kemudian kawasan kebangsaan Pancasila. Bisa di next. Kemudian kesimpulannya, Pancasila merupakan ideologi negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia yang seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila itu berasal dari kebiasaan masyarakat dulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan juga berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya Pancasila Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila dari bangsa Indonesia. Bisa di next. Oke, udah selesai materinya. Terima kasih telah mendengarkan juga memperhatikan.